buya kita, pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, rezekinya selalu bertambah, ibadahnya diberkahi Allah, ilmu juga selalu tercurah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita hormati kepada Bapak Dr. Fauzi Bahar Datuk Nansati, beliau Ketua Umum Elkam Provinsi Sumatera Barat. Walaupun beliau sibuk, tapi karena beliau mencintai kita, kita juga mencintai beliau, namun tetap hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hajat beliau yang disampaikan, baik yang tersirat di dalam hati maupun tujuan ke depan, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Kan Kemenak atau yang mewakili, seluruh buya-buya kita, alim ulama yang tahu alal dengan aram sarata usah dengan batal, suluh bendang adat limbago, suluh nan bapatang mati palitu nan bapatang padam, duduknya baca min kitab nan tagak rintang dopi tua, baca hayu sajak dari dunia, bendangnya sampai ke kampung akhirat. Juga dihormati, alhamdulillah, beliau adalah Buya Samsul Zal Datuk Raja Balang, yaitunya Ketua Umum atau alumni Madrasah Tarbiyah Batang Kabung dan juga Ketua Panitia. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan kita yakin manganan sagadang iko yang diurus de Buya Samsul Zal ladiah daiko insyaallah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan seluruh jamaah sekalian, ibu bapak, teman saudara yang saya hormati, wabil khusus kepada generasi Islam, yaitunya santriwan santriwati yang sedang berkecimpung di lautan ilmu, keselamatan dunia dan akhirat sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, nasib negara ini terletak di tangan adik-adik semua. Oleh sebab itu jangan pemalas, raih kebanyakan yang namanya ilmu, gali ilmu akidah. Insya Allah mudah-mudahan Islam tetap jaya dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini semakin lama semakin syiar. Inilah doa kita. Umumnya kita yang hadir pada malam ini, ketek dak di bonamo, gadang dak di bogala. Umumnya yang hadir, saya tidak tahu jabatan dan kedudukannya satu persatu. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini, menit ini, jam ini, kita diizinkan oleh Allah hadir pada malam ini. Ini karena nikmat dan rahmat Allah. Iyo ibu, orang nan tuo dari paduawa lah banyak nan mati. Iya, awak alhamdulillah sampai kini lai iduin jo baru. Jangan rusuh bu, pembagian mati lai dapat sekali seorang. Jangan rusuh. Baamang ko kaurang jo di bawaan ambu alun juo, jangan camek pembagian di bagi rato. Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ba'ana syukur ka Allah, simpang ampe suko mananti padang tujuh mangko pinaga, ube lake pinyaki pai
jangan sampai lupa tukang tawa itu syukur. Kau nak cegah penyakit suhu nak disepulai ada apa malengah dia lain harus disepul beko baulang penyakit balik berkah tuh. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raqqa aynaya sawqan walitaibata zarfata asqan fa'ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita ditunggu dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kita nanti poko rencana iyo kamasuk sarugo sadonya ka sabanyak kuawa ndak adoh baniai kamasuk narako singgah di narako sabanta jadi rencana taruhnya ke sarugonya walaupun 3 anak semayang. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat rahimakumullah sesuai perbuatan dengan perkataan ingin masuk surga mudah-mudahan iyo karcis sarugo tabali ada orang salah balik karcis rencana ka masuk sarugo tapi tabali karcis narako itu kasudahannya masuk neraka. Maksudnya apa? Perkataan keinginan tidak sesuai dengan hati awak nak sarugo hati kadang-kadang mendaftar ke neraka. Ada kejadian di Lubuk Aluang orang maliang mancilo ayam sebab di Lubuk Aluang tu pak orang maliang tu pancilo kasadonya mau bertanggung jawab ambo bisa dites kalau nak sedang mencilok ayam kedapatan de orang punya ayam maliang iyo pak mana amuah maliang masuk sarugo daripada masuk neraka awak amuah masuk sarugo lepak keceknya tapi nana ayam apa kau dikaki aja jadi mulutnya ingin ke surga tapi babali karcis narako lah jelas tarjun najata walam tasluk masalika ina safi natala tadani ala yabisi. Kamu ingin lepas tapi kamu tidak melalui jalannya, sesungguhnya sampan itu tidak mungkin berlayar di tempat yang kiri. Awak kencang jual dah kapal awak pak, tapi balas tak ada tedai. Lain mungkin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bah kita lah mengantuan. Jembarari kau. Lah, mano na mengantua uliah lalu di kawan jadi bau. Kalau ada na lalu jos orang dan membau kawan. Kawan menjago kuado nampak kawan makwa ijan di gaduah padiang sinyo lalo anyo sakali-kali bisi anyo katalingonyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sakali-kali
banyak mutiara-mutiara yang diambil dek kato bapak datua nan sati tadi ketua Elkam. Ambo laco mananga beliau kata sambutan, tapi nakini ko batua ayo gak balik. Nampalin padik nama terakhir kau. Jangankan menjadi wali kota, menjadi gubernur kota. Kalau akhlak dan itu ya bagus lah. Kita samu-samu nanti pantau beliau ke Senayan tuh. Mau ndak sampai ke Selasa rumah Senayannya. Kalau payah apa? Akai Senayan kalau sampai Selasa minggu, yo payah. Insya Allah mudah-mudahan. Bagi beliau, walaupun beliau menjadi penglima, tapi ada dia penyumpang enam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini memperingati milad yang ke-68. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sebab apa ibu bapak sekalian? Sebagai tiang dunia ini, apalagi di akhir zaman, ini adalah pondok pesantren. Kalau tidak ada lagi manusia membaca kalimat Allah, tidak dibaca lagi zikir kepada Allah, tidak disemarakkan santri-santri yang berubudiyah, maka dunia ini akan hancur. Sebenarnya dengan keberadaan tarbiyah ini, yang sekeliling ko sabananyo ikut berterima kasih ke tarbiyah, sebab mereka dapat rahmat daripada Allah karena adanya santri-santri tidak berdosa di tarbiyah ini. Wahai para santri, jangan mindir. Onde awak dituduh de orang santri, kaja dia santri, jangan dipandang santri sebelah mata. Kalau di Jawa, berapapun tinggi jabatan seorang manusia, berapa hebat kekayaannya, merasa tersingkir kalau anaknya tidak ada di dalam pondok pesantren. Itu di Jawa sana. Kalau digalakkan santrinya 3.000, 4.000, itu biasa. Anak menteri di dalam pondok, anak siapapun di pondok merasa mindir kalau tidak ada anak di tarbiyah. Itu jadi dulu sebelah mata. Ambo dahulu lah panah lo di buee de kurang. Ambo pakai kain saruang, adi tuduhannya de kurang baru sudah basunai. Bah, aku anu cegah, aku basunai tak lihat. Coba jangan. Ambo pakai peci nyokecekan lobe Tampuruang. Kebetulan ambo pondok pesantren ambo yang ketiga ini Nurul Yakin. Pertama cabang Mustafawiyah Purbabaru Medan. Kemudian di Darul Mursyidin juga cabang Mustafawiyah. Tamat kelas 7, masuk kelas 7 di Nurul Yakin ringan-ringan. Kalau dahulu bukan main. Pondok tinggal 2 meter kali 3 meter. Alah 2 gubuk ambo pakuk ambo buek. Sainggo di pondok itu dama-dama togoh. Kami buat lagu, kami hidup di gubuk derita, menuntut ilmu agama, supaya tercapai cita-cita kebahagiaan di alam surga. Gubuk derita panjangnya 2 kali 3, 2 kali 3. Tu pondok kami Nado maraswan seindah gedungko asrama kami. Nado maraswan lampu tarang. Itu sabun mandi kami hanyalah sabun telepon, sabun telepon. Untuk sabun kain pak kirim alun datang HP indah ano abau semua ketubuh. Coba bayangan para saya. Tidur, tempat tidur kami hanyalah beralaskan tikar, beralaskan tikar. Nggak boleh pakai kasur. Kalau ada kasur, diambil dengan huruf. Coba bayangkan. Tapi yang sebenarnya
Yang dikatakan keberhasilan itu ibda binafsi, bukan dilihat tempat, tapi tolong diri kita yang ingin. Walaupun tinggal di gubuk, walaupun tinggal di pondok, batu niswo di diamnya istana tanpa permaisuri. Tak ada coba bu itu. Kan itu Pak. Jadi kebahagiaan di pondok itu ndak ada tandingan. Ambo kolai bisa Allah membuat ketek balik. Ambo ndak ingin lo menjadi anak pakiah di tarbiyah. Ingin apa? Tapi kalau kini kau sikojo ambo, jadi tinggal pulau dan ambo tinggal. Kan ya udah. Itulah suatu contoh kebahagiaan di tarbiyah atau di pondok pesantren. Gantinya ndak ada. Apalagi kita bertemu dengan teman-teman sejawat seperjuangan. Kabuki sama manaki kalurah sama menurun, terasa indahnya dunia ini. Coba kita lihat di luar sana, kadang-kadang tidak terarah. Hanya jawabannya apa? Pondok pesantren jauh daripada narkoba, jauh dari pergaulan bebas, tidak terjadi kesana kesini keodaran, jauh dari kriminal, jauh dari orang tua susah merawat anak. Jawabannya adalah tarbiyah. Itu jawabannya. Tidak ada solusi lain daripada itu. Jadi orang yang telah masuk di tarbiyah, kok kita lalu dua di nandata, jangan sedikit pun ingin pergi. Malahan kalau bisa orang yang di luar sana ajak supaya dia merasakan kelezatan di tarbiyah ini apa yang kita rasakan. Jangan jinak perlu menjadi dia. Usaukan nalia kuni pajina. Itu sebab dunia ini bukan main. Kalau tanpa dengan ulama yang karismatik, ulama yang mendalami ilmu akidah, mengerti kitab kuning, inilah ulamanya yang akan mempertahankan paham kita di akhir zaman ini. Kalau sekedar ulama, sekedar membaca tulisan terjemah, tidak mengetahui ilmu nahu dan saraf, tidak mengerti ilmu mantik dan ilmu balaghah, iku ma'a mengejek. Kadang-kadang ini terjadi ulama bagaikan kayu nan diletakkan di dalam sawah, bisa digoyang-goyang. Tapi yang istiqomah, ulama langsung melihat apa yang ada di dalam kitab atau kitab standar. Jangan minder para generasi. Kurikulum tarbiyah ini bukan kurikulum nasional, tapi kurikulum internasional. Tafsir Jalalain bukan orang Indonesia mengarangnya. Iya tuh. Kurikulum internasional. Coba lihat tafsirnya, cari nahunya, Kawakibud Dariyah, Al-Mahalli, I'anah Ma'alli, itu bukan pengarangnya Indonesia. Itu internasional. Jadi kurikulum pondok, kurikulum tarbiyah, ini kurikulum dunia. Andaikan kita pergi ke Timur Tengah, seperti saya sampai ke Mekah Al-Mukarramah, bertemu dengan para yaitunya mahasiswa Salafiyah, bertemu dengan mahasiswa Ummul Qura. Saya ditanya, nahunya apa? Kadang-kadang khuduri, masih khuduri. Kadang-kadang tarbiyah sudah sampai Suban Asmuni, padahal di sana masih khuduri. Coba bayangkan. Jadi jangan kita resah, jangan kita kesana kesini. Memang kita lah dapet di nan samananya, kok lah basobok de kita nan mani. Jangan ingin cuma cari nanamba, sobok nanamba tu nak ingin mani lo nyoko na bisa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pertahankan. Ku dulu mengaku jadi nabi baru. Ahmad Musaddiq mengaku menjadi nabi dapat wahyu di Bogor. Coba bayang. Tuhan dulu di Jawa agama baru Jasun Jawa Sunda. Diangkat menjadi nabi Tugimin. Tugimin nabi ba'alola budi masalah ka Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Tempang juga budi. Coba bayangkan.
Jadi oleh sebab itu jawabannya adalah tarbiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah berada di akhir zaman. Tapi kalau memang kita cinta kepada Rasul, jangan kita irau. Karena apa? Sewaktu Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat, beliau panggil umat, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Nabi menangis, keluar air mata membasahi pipi. Karena Nabi menangis, para sahabat seluruhnya mendekat ke Rasulullah. Semakin mendekat para sahabat, semakin menangis Rasulullah. Ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku. Kecil sahabat, ya Rasulullah, muka kamilah di hadapan engkau. Kenapa kok kamu masih menangis? Wahai sahabatku, yang saya rindukan sekarang ini adalah saudaraku. Yang membuat air mataku tak terbendungi karena rindu kepada saudaraku. Jadi kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Jadi saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah man lam yarani wa aminan. Orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka lah saudaraku. Pernah nak kita lihat wajah Nabi? Atau pernah Nabi ini mau ceramah kemari? Beriman tak kita ke Nabi? Berarti kita inilah yang dirindukan Nabi. Coba bayangkan. Sehingga dalam hadisnya Rasul mengatakan, tuba liman yarani wa aminah, wa tuba tuba liman lam yarani wa aminah. Beruntunglah orang yang melihat wajahku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepadaku. Sahabat Nabi dengan Nabi, hanya sekali Nabi mengejek beruntung, tuba. Sedangkan kita ini orang yang jauh dari Nabi, 3 kali Nabi menyebut beruntung. Wa tuba liman lam yarani wa aminah. Beruntung orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepada aku. Coba bayangkan, di riwayat lain pernah sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, saudaramu itu tempatnya di mana? Saudaraku itu tempatnya di surga. Manakah yang duluan mereka masuk surga dari kami? Lebih duluan mereka. Kok duluan mereka ya Rasulullah? Kami ini langsung bertemu denganmu, langsung berjamaah denganmu, berjuang bersamamu, melihat wajahmu, sedangkan mereka sudah jauh jaraknya darimu. Kok kenapa mereka duluan masuk surga? Justru karena itulah wahai sahabat, kalian wajar beriman kepada aku karena kalian memandang mukjizat Allah yang ada di dalam diriku. Kalian wajar beriman kepada aku karena kalian langsung mendengar suaraku. Kalian wajar beriman kepada aku karena kalian langsung berjuang denganku. Sedangkan mereka sudah jauh jaraknya dariku. Malahan tipu daya banyak mereka ketimbang daripada kalian. Namun mereka tetap beriman kepadaku. Karena itulah mereka lebih duluan masuk ke dalam surga. Coba bayangkan ibu bapak teman saudara, inilah perjuangan Rasulullah untuk kita selaku umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita berselawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita ditunggu oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat yang pertama, yang berfoto atau yang ada di spanduk, buya-buya kita. Kalau kita melihat, jangankan bertemu langsung dengan beliau, memandang wajahnya saja, walaupun berupa foto atau gambar di spanduk, sudah terasa bagi kita, yaitunya dekatnya kiamat. Dipandang wajah ulama, terasa di batin kita, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena guru-guru kita, mulai dari beliau almarhum Syekh Buya Haji Salib sampai ke buya-buya kita terakhir kemarin berpulang ke rahmatullah, buya kita Buya Syekh Idris, itu sanadnya langsung ke Nabi Muhammad. Tarikat yang mereka peroleh, tarikat Syatariah, sanad-sanadnya itu langsung ke Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bertali dengan mereka ini, jangan resah, jangan gelisah. Walaupun jauh kita dari gardu PLN, kok lai batali kabelnya dari gardu kadake lampu kita, insya Allah na lampu kui antah kok bola lampu kok mati. Tentu aja dicarinya kabel agak 22 kilo bola kemana mati. Kalau bola mati yo nak mau hidup. Jangankan jauh dari gardu, lain di gardu tu mana letaknya. Kalau bola mati tidak mau hidup. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal di gardu mana letaknya? Kan ya udah. Abu Lahab di gardu mana? Malahan beliau yang paling sering melontarkan tai unta ke rumah Nabi. Nan kabel walaupun diubuh nampak bola tu mana putih. Nak kan apa? Tapi yakin kita berapa jauhnya kita kalau bolanya idui kabelnya bersambung, insya Allah kita dekat ke Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakum ma'amakana ma'allah fa innahu yusuka ilallah. Adulah engkau sampai kepada Allah. Jika engkau tidak sampai kepada Allah, sampailah engkau kepada orang yang sampai kepada Allah. Orang itu yang menyampaikan engkau kepada Allah, itu adalah guru. Coba bayangkan, itu guru. Jadi kita mendapatkan berkah guru. Kalau guruku bisa memberi syafaat, nanti di hari kiamat namanya berkah dari guru. Jadi kita sambung. Kirimkan Al-Fatihah, selalu Al-Fatihah kita kirimkan. Jadikan buku wasilah di awak untuk sampai kepada Allah. Sebab tanpa guru kita tidak tahu di Allah, tidak tahu di Nabi. Malah saykhalah fasaitanu saykhuhu. Orang yang tidak ada mempunyai guru, maka setanlah gurunya. Kalau setan memang ilmu iblis itu banyak. Hadis apa? Al-Quran lancar, pernah menjadi guru malaikat di langit yang ketujuh. Tapi kenapa iblis tidak pernah menjadi kekasih Allah? Karena sifat yang ada di iblis ini adalah sombong, mengaku lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ingkar kepada Allah. Apa wasakbara wa kana minal kafirin.
maka dikutuk oleh Allah, nama Azazil pindah menjadi iblis laknatullah. Padahal ibu bapak, iblis ini sebelum Adam dijadikan sudah beribadah lebih kurang 185.000 tahun. Kata Rasul di dalam hadisnya, 7 lapis langit, tidak ada satu langit pun yang tidak disujudi oleh iblis laknatullah. Coba bayangkan, ibadah kuat, ilmu banyak, satu kesalahan yang fatal, sombong. Sebenarnya bukan sujudnya jadi masalah, ingkar kepada Allah yang jadi masalah. Tidak patuh ke Allah, itu bukan sujud ke Adam mulia, bukan itu, tapi ingkar kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau kita pikirkan itu, makanya tadi kata Pak Datu itu akhlak. Kata Imam Syafi'i, aku lebih menghormati orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Kalau ilmunya banyak tanpa akhlak, belum terlawan ilmunya iblis laknatullah. Tidak ada akhlak, tidak disuruh sujud, tidak mau sujud. Coba bayangkan. Dan kalau kita pikirkan ibu bapak kepada diri awak, memang malu awak kepada Allah. Bahawa kau malu. Adam tinggal di dalam surga, hanya satu kali berbuat salah, diusir oleh Allah dari surga. Awaklah bari budoso bakarajuan, arancana ka masuk sarugo. Kadang-kadang malu awak ke diri awak, tapi jangan putus asa, karena Allah sudah janjikan dalam kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah. Apa kata beliau? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengalahkan marahku. Berapa marahku kepada hamba, tapi rahmatku lebih besar ketimbang daripada marahku. Kuna kadiarok dewanya. Sebab masuk surga aku bukan ibadah, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi tidak akan dapat rahmat Allah kalau tidak beribadah. Itu. Jadi oleh sebab itu dek kita nabasamo, inilah sebagai pertahanan dunia, bahwasanya semaraknya tarbiyah, mengkajinya anak generasi, alhamdulillah bala tertolak. Apalagi tadanga demo di akhir tadi, Bapak Datuk Fauzi Bahar menyumbangkan 100 juta dengan uang pribadi. Memang itu sungguh luar biasa. Banyak beliau. Ada juga pusat pengajian tauhid tasawuf, tanahnya di Pasir, itu beliau saja yang menyumbangkan. Kau dapat andaknya nandu buat 7 orang pemurah. Itu anda. Kalau orang sampili itu kita doa aja sampai duduk di DPR. Karena aku duduk di DPR untuk kan yona. Kalau seperti takah pada tua kau, ayo agak kuat doa awak sakit hati janda iya Tuhan tuh mau kasih doa kau di khususan. Yo toh. Ambo kan jauh dari lugu aluang penyoha, tapi dan cemeh pada Tuhan ambo satu rumah. Sebab Tuhan Allah di letakkan uang itu turun Tuhan dari lain sama. Asal ni awak kayo na diurang nak kita uang kurang nak takwid de Tuhan. Orang nalayado perhatiannya kepada pendidikan agama. Iya toh. Kalau orang sampili yang panceke kita doa aja sampai jadi. Sebukan aku doa mencipaya itu awak mendoa hasilnya ndak do. Iya toh. Tu terbayang dah bahwa pribadi tak itu, apalagi jalannya kola nampak liku-liku ada beliau. Sedang wali kota jolah 2 kali di kota Padang. Ambo walaupun tidak satu di dalam kota Padang, mulai beliau menjabat atua monitor jo dari Jawa. Apalagi di kini kami selalu mencari orang dari Jawa. Akan diona, itu suatu kebanggaan jo dawa. Lah, ada di Ambo nak banyak-banyak lodoh. Kabaca apa? Aku kaji nak kalian dia. Ana disiko kala masa de kaji yo satu. Allah 68 tahun namu tarbiyah kan yona adilah masa de kaji dak do kaji nak kalian dia. Anyo bake tadi karena bahagia
bertemu dengan sahabat andai tolan, melihat kita semua yang ada di sini, anyo datang juga bo kamari. Tapi kalau baniek magiah kaji, mungkin kadang panitia lamu sapui patang, ambo dah usah yo pai katarbiah. Tapi ni ambo dak magiah kaji lah, selalu menjalin silaturahmi, hubungan yang harmonis. Apalagi di zaman kini lah banyak tuduhan-tuduhan bid'ah daripada teman-teman dan indah ado bapak dirian. Aku nak perlu rapatkan barisan, jangan sambung tali silaturahmi, jadikan persamaan, lupakan perbedaan. Insya Allah yang namanya tarbiyah atau pondok salafiyah itu walaupun ayah berbeda, tapi naungannya tetap di dalam satu nilai ahlu sunnah wal jamaah. Ya betul. Abu kini pun agak dulu kok masak satangkai tolong tuai, masak sarupun makan sapi, boleh layakan karakian ampu tinggalkan di balerong, salah de abu dan patanam. Terima kasih semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi juga Pak. Ini doa nu ya. Pengaruh kan pajeki na gini doa. Terima kasih kita ucapkan